Halo One Backpackers. Hari ini kita mau berbagi pengalaman kita tentang jalan-jalan di Islandia tanpa tur dan dengan harga yang cukup terjangkau. Pengen tahu gimana? Ikuti terus video ini. Jadi kemarin kita ke Iceland itu selama 3 minggu, dari pertengahan Juni sampai awal Juli. Jadi pas musim-musim panas gitu, pas summer. Dan untuk perjalanan 3 minggu ini kita menghabiskan sekitar 1.200 sampai 1.300 euro per orang. Dan ini udah mencakup semuanya lah, semua harga tiket, harga makanan, harga akomodasi, harga sewa mobil, udah full package. Dan ini kayak kita bilang ada range-nya 1.200 sampai 1.300 euro karena tergantung dari kurs Icelandic krona ke euro, karena agak fluktuatif lah kadang-kadang. Jadi yang pertama kita lakuin adalah planning. Planning dalam artian kapan kita mau pergi ke Iceland. Kenapa ini penting? Karena di setiap musim yang berbeda, kita bisa expect hal yang berbeda dari Iceland. Misalnya gini, kalau kita mau pergi pas winter, kita bisa expect buat lihat salju dan Northern Light. Jadi salah satu activity kita pas winter pasti bakal nyari Northern Light atau Aurora. Sedangkan kalau kita mau pergi pas summer, Northern Light kan pasti nggak ada. Jadi instead of Northern Light, mungkin kita lebih ke arah hiking atau cari midnight sun. Nah selain itu, pas planning ini kita juga mesti kasih spare waktu karena cuaca di Iceland tuh sangat tidak menentu kan. Jadi kalau misalnya cuacanya tiba-tiba hari ini jelek, ya kita harus fleksibel, nggak memaksakan supaya jalan-jalannya tetap bisa nyaman. Tuh, dan by the way, untuk mengecek cuaca di Iceland, ada website khusus dari Icelandic Meteorological Station lah, venur.is, bisa lihat di link di description. Dan itu reliable sampai 2 hari ke depan, Iya, maksimal. kira-kira lah. Jadi perkiraan cuaca ini jangan terlalu jauh lah ekspektasinya, cek hampir tiap hari, ya kan? Iya, Itu selain itu yang perlu dikonsider lagi, kalau pas winter itu lebih cepat gelap daripada pas summer. Jadi mungkin jalan-jalan di luarnya bakal lebih pendek daripada pas summer, ya kan? Jadi kalau summer bisa lebih fleksibel, mungkin kalau mau hiking dan outdoor activity. Ya. Nah, jadi kalau planningnya udah siap nih, jangan lupa buat cari tiket pesawat dan jangan lupa buat booking mobil. Kenapa kita bilang booking mobil? Karena di Iceland, at least menurut pengalaman kita, public transport itu agak sulit, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dan dengan sewa mobil, kita bisa lebih fleksibel buat jalan-jalannya, jadi tidak tergantung sama public transport. Dan sepengetahuan kita, public transport di Iceland itu relatif mahal. Jadi mungkin kalau kita pergi berdua, harganya bisa jadi lebih murah kalau naik mobil gitu. Nah sekarang kita mau bagi tips cara kita sewa mobil pada saat itu. Waktu itu kita sewa mobil dari company Luka Rental. Dia, sepengetahuan kita, ini salah satu company rental mobil yang paling murah di Iceland. Dan yang penting untuk diperhatikan waktu sewa mobil ini, tentunya tanggal kemana dan juga tipe mobilnya. Dan hal yang penting juga perlu diingat, kalau di Iceland itu ada 2 tipe jalan, jalan biasa sama jalan F atau F-road. Nah yang F-road ini dia nggak bisa dilewati oleh sembarang mobil, harus mobil yang 4-wheel drive, yang 4x4. Kalau soalnya jalannya bener-bener rusak banget lah pokoknya. Itu mobil biasa udah pasti hancur lebur kalau jalan di situ, dan pasti dikenain denda kalau ketahuan. Dan juga F-road ini kebanyakan kalau pas masih pas winter atau mungkin masih awal-awal summer masih ditutup karena belum bisa dilewati karena saljunya masih tebal banget di jalannya. Dan untuk lihat kondisi jalan-jalan ini selalu ngecek di road.is. Ini mereka selalu up to date jalan-jalan apa aja yang dibuka dan jalan-jalan apa aja yang ditutup. Jadi setiap pagi sebelum mulai jalan pastikan selalu ngecek road.is untuk melihat apakah jalan yang kalian akan lewati itu dibuka atau enggak.
Dan juga buat waktu sewa mobil yang penting juga adalah asuransi, karena ini penting lah supaya kalian nggak tiba-tiba disuruh bayar mahal-mahal gitu. Dan biasanya kalau sewa mobil itu udah standar ada yang liability waiver. Jadi ini yang paling basic lah, kayak misalnya kalau ada mobilnya rusak, mobilnya ketabrak, amit-amit ya, mobilnya kena ini kena itu, kalian ada insurance dan kalian tinggal perlu bayar eksesnya gitu, kayak tinggal bayar ekses yang kelebihannya gitulah, kalian disuruh bayar. Dan itu biasanya dispesify berapa ekses yang harus kalian bayar pada waktu misalnya mobilnya nabrak. Dan juga kalian harus ada yang penting juga yang namanya gravel protection, karena di Iceland itu jalannya banyak yang agak rusak, dan kadang-kadang kalau misalnya kalian jalan di belakang satu mobil, batu atau kerikil itu bisa berterbangan dan kena ke kaca kalian lah, kena ke bumper kalian. Dan kalau misalnya kacanya retak atau bumpernya kegores besar gitu, kalian bisa kena juga. Tapi kalau kalian ambil insurance gravel protection, biaya yang harus kalian bayar itu jadi jauh lebih kecil. Nah, ada juga kayak protection lain yang kalian bisa beli untuk mengurangi biaya yang harus kalian bayar in case mobil kalian kena damage ini itu. Jadi intinya liability insurance itu udah pasti ada. Nah, ekstranya kalau dari kami sarannya ambil yang gravel, karena di Iceland banyak banget kerikil, dan kalau kena ya lumayan sih, bisa jadi ekstra budget yang tinggi gitu. Nah, sekarang planning udah beres, tiket pesawat udah beres, mobil udah beres, sekarang waktunya ngomongin tentang akomodasi. Nah, jadi kita waktu itu sejujurnya tidak booking akomodasi sama sekali. Alasannya karena kita bertenda, ya kan? Jadi itu lebih fleksibel dan jauh lebih murah daripada tinggal di hotel, hostel maupun Airbnb. Nah, kalau camping sendiri itu biasanya kisarannya sekitar 10 sampai 15 euro ya per orang per malam. Dengan gini itu kita bisa hemat banyak banget biayanya, dan camping facility di Iceland top sih. So far no complain. Ada WC, ada kamar mandi, itu basic. Untuk kitchen biasanya ada, tapi nggak di semua tempat ya, nggak selalu di semua tempat. Tapi ini kita pergi pas summer ya, jadi enak buat camping dan asik banget camping di Iceland, karena salah satu yang paling berkesan tuh kayak kita tinggal di Skogafoss, di depannya Skogafoss, jadi camping bangun-bangun di Skogafoss. Atau yang pas di North 66.12 North, itu juga asik banget karena berasa di utara, terus langsung ngeliat ke laut, dan katanya di campsite itu kalian ada orca lewat, tapi kita nggak lihat sih waktu itu, kita nggak lihat. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih gimana cara kita cari campsite ini. Sekarang kita mau share gimana caranya kita cari campsite. Nah, apps yang kita pakai adalah ini, Maps atau Google Maps. Nah, misalnya nih kita ada di Fjallarlón, jadi di daerah selatan dari Iceland. Nah, caranya buat cari campsite di sekitaran Fjallarlón adalah simply dengan Google query camping near Fjallarlón. Di sini bakal keluar banyak banget opsi. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan lokasi yang kita mau. Misalnya nih kita pengen camping di daerah Skaftafell. Nah, berarti kita carilah campsite yang ada di Skaftafell. Yang kita lakukan adalah kita ngecek reviewnya dan juga ratingnya. Nah, yang pertama misalnya kayak gini, Camping Ground Primitive. Ini karena ratingnya cuma 1, kita nggak milih, apalagi reviewnya cuma 3 orang. Nah, jadi bukan cuma lihat rating, tapi juga lihat berapa banyak orang yang review. Karena kalau terlalu sedikit, bisa jadi reviewnya nggak reliable. Misalnya nih, karena kita nggak pengen yang camping ground ini, kita coba cek yang lain seperti Skaftafell Camping. Ternyata reviewnya 4,1, which is good enough. Jadi buat kita biasanya kalau di atas 3,7 itu kita anggap acceptable. Nah, kita lihat, oh ternyata ratingnya oke, dan yang review ada 591 orang. Artinya cukup reliable, karena dari berbagai macam orang
ratingnya tetap lumayan oke. Review ini penting buat dilihat supaya kita tahu kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa sih dari campsite itu. Selain itu kita juga bisa dapat gambaran harganya dari reviewnya orang-orang. Nah, tapi kadang ada juga yang menyediakan website. Kayak ini, campsite ini ada websitenya, jadi di website ini kita juga bisa melihat fasilitas apa sih yang ada dan juga harganya berapa gitu. Jadi yang terakhir adalah makanan. Dan sejujurnya kita selama 3 minggu di Iceland itu makan di luar cuma 2 kali. Dan itu pun yang pertama free refill, jadi kita bisa makan sepuasnya sampai kenyang bego. Dan yang kedua kita makan bareng sama kolega kita, mantan kolegaku. Dan itu pun pas lagi ada diskon buat makanannya, jadi bisa jadi lumayan murah. Dan sisanya kita selalu masak sendiri dengan beli makanan dari supermarket. Nah, ini list supermarket yang murah. Jadi yang paling murah itu bonus. Itu kalau misalnya kalian lihat supermarket dengan lambang babi, nah itulah bonus. Disitulah tempat yang paling murah. Merek yang paling murah itu Euroshopper, terutama untuk barang-barang kering. Ada sih mereka juga kayak barang-barang frozen. Pokoknya kalau nemu Euroshopper dijamin paling murah. Nah, selain itu kita juga suka pergi ke Netto atau Kronan. Supermarket ini sedikit lebih mahal dari bonus, tapi di supermarket ini suka banyak diskonan. Nah, yang sering kita cari adalah yang hampir expired. Jadi karena kita bakal habisin hari itu juga, kita beli deh barang-barang fresh itu. Karena yang kita lihat di Iceland itu barang-barang fresh seperti daging, sayur, buah-buahan itu mahal. Keju itu relatif mahal lah kalau di Iceland. I mean, in general Iceland mahal, tapi untuk buah, sayur, dan barang-barang fresh lainnya harganya jauh di atas Belanda. Jadi untuk barang-barang fresh kayak gitu, termasuk roti ya, itu kita juga nyari yang istilahnya hampir expired, karena lumayan diskonnya bisa sampai 50-60%, kan lumayan tuh buat baju. Kalau yang kita avoid supermarketnya Kronbudin, Southstop, sama 10-11, karena harganya bisa ya jauh di atas bonus gitu, dan di atas Netto Kronan. Juga penting untuk planning dari supermarket ini, karena ketiga supermarket ini nggak selalu ada di setiap tempat. Apalagi kalau mau pergi ke tempat-tempat yang agak terpencil, ke tempat-tempat yang cuma ada desa-desa kecil, biasanya nggak bakal ada tiga supermarket yang murah tadi. Palingan adanya supermarket kecil kayak Kronbudin itu yang memang jauh lebih mahal. Jadi bisa usahakan kalau mau bener-bener low budget ya stock up pada waktu ketemu bonus sampai bisa ketemu, dan supaya makanannya bisa cukup sampai ketemu bonus yang berikutnya. Itu tips dari kami sih ya. Oh ya, terus buat yang nyari alkohol, suka minum alkohol, nah ini di supermarket jual tapi cuma sampai 2,2% kalau nggak salah. 2,25 itu udah yang paling tinggi. Nah, kalau mau yang persennya lebih di atas 2,25, kita mesti ke toko khusus yang namanya Finnbudin, nggak tahu lagi gimana pronunciation-nya, tapi alkohol di situ mahal banget. Jadi salah satu rekomendasi kami adalah belilah alkohol itu di airport, di duty free. Jadi kalau kita baru keluar landing dari pesawat, kalau nggak salah di bagian kiri di situ tuh ada duty free. Sebelum keluar dari terminal, pastikan membeli persediaan alkohol di sana. Jadi gitulah pengalaman kita jalan-jalan di Iceland tanpa tour dan dengan budget yang lumayan friendly buat kantong. Jangan lupa buat cek travel blog kita onebackpackage.com, karena di sana kita share itinerary kita termasuk tips-tips di setiap sites yang kita kunjungin. Ikuti terus perjalanan kita, ikuti terus adventure kita, dan pastinya jangan lupa subscribe.